Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang jasa bank dalam kegiatan ekspor. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari ekspor. Ekspor itu adalah suatu perdagangan dengan cara mengeluarkan barang ke pabean Indonesia, sedangkan menurut perundang-undang yang berlaku. Sedangkan impor adalah suatu barang dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai dengan undang-undang berlaku. Menurut Utomo dan Triyoso, itu ekspor itu adalah barang yang dari luar negeri ke negeri lain, negeri Indonesia atau ke dalam negara Indonesia. Seperti contoh yaitu barang, asuransi, jasa pada suatu tahun tertentu. Saya Desron Disregar. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari kelompok kami, yaitu sistem pembayaran ekspor. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersama dengan lahir konsep uang sebagai media pertukaran atau medium of exchange atau intermediary dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Menurut Gustian, sistem pembayaran ialah suatu alat dan sarana yang diterima dalam setiap melakukan pembayaran secara umum. Lembaga dan organisasi yang mengatur pembayaran tersebut, prosedur operasi, dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai dan mengirim informasi pembayaran dari pembayaran ke penerima pembayaran dan menyelesaikan pembayaran. Berikut di bawah ini adalah jurnal akuntansi dalam transaksi ekspor berdasarkan PIP revisi 2008. Yang A, SAIC atau LC atau SKBDN. Seperti diketahui, LC atas unjuk adalah LC yang syarat pembayarannya kepada beneficiary dilakukan pada saat dokumen-dokumen LC diajukan oleh eksportir kepada advice bank. Jurnal transaksi yang berhubungan dengan SAIC atau LC atau XKBDN atau pembayaran kepada eksportir setelah terima pembayaran dari using atau reimbursing bank on collection adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Materi dari Desron Disregar. Yang pertama, saat terima LC atau SKBDN, advising bank tidak ada penjualan. Kedua, penerimaan provisi advising debit sama dengan cash atau rekening atau giro Bank Indonesia. Kedua, kredit sama dengan pendapatan komisi advising LC atau SKBDN. Ketiga, pengiriman dokumen negosiasi bank tidak ada penjualan. Keempat, saat terima pembayaran dari reimbursing atau issuing bank dan pembayaran kepada exporting atau beneficiary negosiasi bank. Debit sama dengan nostro atau giro bank Indonesia atau rekening antar cabang. Kredit sama dengan kas atau rekening atau giro Bank Indonesia. Kredit sama dengan pendapatan administrasi. B. Negosiasi SAIC LC atau garis miring SKBDN. Sedangkan jurnal transaksi yang berhubungan dengan negosiasi SAIC LC atau SKBDN adalah sebagai berikut. Yang pertama, saat terima LC atau SKBDN advising bank tidak ada penjualan. Yang kedua, penerimaan provisi advising debit sama dengan kas atau rekening atau giro Bank Indonesia. Yang kedua, kredit sama dengan pendapatan komisi advising LC atau SKBDN. Yang ketiga, pengiriman dokumen negosiasi bank tidak ada penjualan. Keempat, saat negosiasi dokumen negosiasi bank antara lain, yang pertama debit, tagihan lainnya sampai
LC atau _SK_BDN kepada bank koresponden. Kedua, kredit sama dengan cash atau rekening atau giro Bank Indonesia. Pembebanan komisi negosiasi, kiriman dokumen dan biaya telex atau bila ada. Selanjutnya, debit sama dengan kas atau rekening atau giro Bank Indonesia. Selanjutnya, kredit sama dengan pendapatan administrasi. Kelima, saat terima pembayaran dari issuing. Mekanisme perhitungan dan jurnal. Contohnya yaitu 3 transaksi LC atau SKBDN unjuk pada PT Sugiarto di kawasan industri Cikarang yang bergerak dalam bidang perdagangan untuk ekspor adalah pemilik rekening giro US dollar maupun giro rupiah Bank Mandiri cabang Galaksi Bekasi. Nah, pada tanggal 5 Juni 2012 itu menerima letter of credit atas unjuk dari importir di Jepang sebesar US dollar sebesar 30 US dollar. Dan pada tanggal 15 Juni 2012 PT Sugiarto itu meneruskan letter of credit tersebut ke Bank Mandiri untuk diproses lebih lanjut realisasinya. Oleh Bank Mandiri, dokumen letter of credit tersebut setelah diperiksa kelengkapannya lalu diteruskan kepada issuing bank di Jepang dengan membebankan biaya-biaya yang timbul antara lain. Yang pertama itu biaya komisi advising letter of credit sebesar Rp100. Yang kedua ada biaya pengiriman dokumen sebesar 50 US dollar dan yang ketiga ada biaya administrasi sebesar 0,125%. Nah, Bank Mandiri ini menerima pembayaran dari issuing bank pada tanggal 20 Juni 2012. Itu diminta buatlah jurnal akuntansi dari transaksi ekspor tersebut di atas apabila transaksi yang timbul dilakukan melalui rekening giro rupiah atau giro falas US dollar nasabah. Adapun jurnal transaksinya yaitu jurnal penerimaan komisi advising pada tanggal 5 Juni 2012 pembayaran komisi advising sebesar Rp 100.000 atas beban rekening giro dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2012 debit rekening giro PT Sugiarto sebesar 100.000 dikredit pendapatan provinsi komisi lainnya advising sebesar 100.000. Baiklah, saya akan menjalankan penjelasan dari Hotmi tentang jurnal transaksi penerimaan pembayaran dan issuing bank pada tanggal 20 Juni 2012. Penerimaan pembayaran dari issuing bank dimasukkan ke rekening giro falas USD nasabah. Setelah dikurangi dengan biaya pengiriman dokumen sebesar 50 dan biaya administrasi sebesar 0,125% dikali 30.000 sama dengan 37,50 dan akan dijurnal sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 20 Juni 2012 di debit itu di rekening Nostro atau Giro Bank Indonesia USD itu sebesar 100.000. Udah itu di kreditnya itu rekening giro